Hai Swipers, mau follower media sosial apotik kamu naik? Atau mau konten kamu banyak yang lihat? Bersama saya Nurul Sakinah, Community Manager Swipe RX Indonesia. Semua akan saya bahas di Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa ya kalau Swiper suka dengan konten ini, yuk jangan lupa subscribe, like, dan share akun YouTube kami ini ke semua kenalan kalian. Yuk kita mulai. 3 tipe konten yang disukai netizen. Nah, ayo siapa nih yang masih pusing mikirin konten sosmed apotiknya masih sepi-sepi aja atau followers nggak nambah-nambah? Sebenarnya apa sih yang disukai netizen? Karena kalau kita bisa bikin konten yang disukai netizen, kan jadi banyak ya follower, jadi banyak juga yang lihat. Nah, yuk kita cek bareng-bareng nih. Apa aja sih konten yang disukai netizen, jadi kalian bisa bikin konten-konten tersebut. Yuk, kita mulai. Nah, yang pertama, konten yang shareable, alias orang-orang pada seneng buat share. Maksudnya apa sih? Jadi gini, kalau misalnya kita bikin konten, orang nggak suka, orang nggak akan share kan? Atau mungkin kalian nemu konten lucu, pasti kalian akan share kan? Nah, kita harus bikin konten yang mana konten tersebut akan di-share orang tanpa kita minta. Jadi kalau mau sosmed apotik kita rame di follow, penting dulu nih bikin sosmed kita terkenal dulu nih. Kalau udah terkenal, orang jadinya perlu untuk share konten kita kemana-mana nih, karena menarik banget. Nah, konten yang shareable tuh kayak apa sih? Yang pertama, kontennya fun, asik, komedi, atau pengalaman langsung dari teman-teman nih. Jadi kalau misalnya contohnya nih Swipe RX ya, kita contohin kalau teman-teman cek sosmed kita, ada konten kita yang cerita tentang gombalan farmasi. Penisilin, pengennya sih kamu, bukan yang lain. Aspirin, akunya setia, kamunya ninggalin. Nah itu kan kontennya lucu ya, kocak gitu ya, anak farmasi bahas obat tapi versi gombalannya. Nah itu tuh sangat menarik gitu. Jadi banyak yang share, nanti kita lihat ya berapa banyak sharenya. Yang kedua, konten edukatif dan informatif. Ini udah bukan ini ya, nggak perlu banyak tanya, semua orang suka konten ini. Karena selain komedi, konten edukasi dan informatif ini juga selalu jadi konten yang banyak dicari netizen. Nah, kita kan apotik nih ya, jadi penting nih bikin konten yang mengedukasi tentang kesehatan. Karena target audiens kita adalah pasien kan. Tapi kalau nunggu mereka sakit baru diedukasi, orang-orang cuma datang ke apotik kalian kalau sakit doang. Jadi kalau bisa kasih tips-tips terkait kesehatan. Nah, jadi bikin kontennya nih biar orang mau nge-save. Jadi walaupun dia saat ini masih sehat, belum kena penyakit itu, tapi udah dapet informasinya dia akan save. Jadi ketika dia butuh, dia buka lagi. Contohnya kalau di Swipe RX, kalian bisa lihat kita banyak konten-konten tentang tips kesehatan, baik di Reels atau di Instagram kita, itu buat mengedukasi teman-teman farmasi. Nah itu nanti aku share ya konten mana Swipe RX yang banyak di save. Jadi kalian bisa pelajari juga. Apoteker sama TTK wajib tahu loh. Ternyata regimen RHZN itu nggak selalu dipakai di tahap intensif TBC anak loh. Jadi regimen RHZN itu cuma diberikan kepada anak dengan BTA positif, TBC berat, dan TBC tipe dewasa. Yuk, update informasi di aplikasi Swipe RX. Selanjutnya, konten tutorial. Nah, konten tutorial tuh apa sih gini? Kalau kalian nih bingung sama sesuatu atau mau nyari info sesuatu, hal yang pertama kalian lihat kan searching, ketik cara membuat A, cara menangani B. Nah, itu kan orang suka ya konten kayak gitu karena langsung to the point gitu. Jadi meskipun udah banyak nih di luar sana ya, orang promosi obat sana sini, apotik kalian harus berbeda gitu. Jadi ketika kalian membuat konten, jangan cuma obat A diskon 50%. No, jangan. Karena orang nyari informasi itu yang bermanfaat buat dia gitu. Nah, kalian ini kan, kita apotik ini kan menyediakan obat, menyediakan vitamin. Jadi sebisa mungkin kita juga kasih konten yang bisa mengedukasi mereka. Tutorial penggunaan obat itu penting banget karena masih banyak loh masyarakat yang belum tahu cara menggunakan obat atau cara mengkonsumsi obat. Nah, kalau mereka tahu dari akun apotik kalian, mereka akan follow dan akan selalu ngikutin. Karena mereka tahu kalau sosmed apotik kalian tuh selalu ngasih nih informasi terupdate terkait cara penggunaan obat gitu. Jadi sekarang masyarakat kan udah aware ya sama hidup sehat, makanya konten-konten tentang kesehatan tuh laris manis loh.
Nih aku kasih contoh ide ya, misalnya kalian apotik nih punya jualan obat luka bakar, salep luka bakar. Nah, kalau kalian cuma kasih foto terus promo atau harga doang, orang kayak aku kan belum kena luka bakar jadi ntar aja deh gitu, dan mereka juga nggak aware kalau butuh itu. Nah, ganti kontennya dengan cara gini misalnya ya, tutorial menggunakan salep luka bakar untuk luka akibat kena air panas misalnya. Nah, jadi orang ketika baca, oh gitu loh cara pakai salep luka bakar ya gitu. Jadi mereka akan dapat value dari konten teman-teman gitu. Jadi penting banget buat mengedukasi juga cara penggunaan obat yang kalian jual di apotek kalian. Nanti di konten terakhir kalian bisa selip-selipin tuh untuk mendapatkan obat tersebut bisa hubungi apotek kami gitu. Jadi promosi tipis-tipis gitu. Jadi kesimpulannya penting banget nih buat membuat konten yang menarik netizen. Jadi ada 3 ya tadi kita ulang. Yang pertama kontennya shareable. Yang kedua kontennya edukatif dan informatif. Yang ketiga kontennya berupa konten tutorial. Nah jadi silahkan bikin konten yang terkait 3 hal tadi. Dan pastikan produk teman-teman diceritakan dengan menarik ya. Biar banyak orang yang terbantu. Oke, nah di episode mendatang Swiper mau bahas apa nih tentang sosmed? Komen ya di kolom komentar, nanti kita akan share. Nah, kita juga mengharapkan nih dukungan dari Swipers dalam membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa nih aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan informasi dan notifikasi konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Swipreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe or X.